Bulan-bulan Januari ini Jakarta udah banjir 2 kali ya. Di awal banget sama di pertengahan. Oli yang udah kecampur sama air radiator sama ini di bagian coolernya nih. Ini yang rusak nih. Nah, jadi yang udah kena banjir, terus kena lagi cooler CVT yang jebol, sudah jatuh tertimpa tangga. Waduh, kasihan sih sebenarnya. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Domo Transmisi. Nah, di video kali ini gue ingin mengulas nih satu unit mobil Mobilio. Nah, ini kilometernya sebenarnya cukup gondrong di 200.000 lebih. Nah, mobil ini kemarin kendalanya dia kena banjir. Nah, ini bulan-bulan Januari ini Jakarta udah banjir 2 kali ya. Di awal banget sama di pertengahan. Nah, mobil ini kemarin waktu banjir, kesalahannya sebenarnya sepele banget. Karena airnya lebih tinggi dari gearbox. Nah, di bagian gearbox ini kan ada penutupnya nih. Nah, itu penutupnya lepas karena udah longgar. Nah, alhasil mobil ini kemasukan sama air banyak. Nah, udah diplasing 3 kali, dipakai aman nih. Dipakai aman. Nah, tapi ternyata ada masalah susulan. Di bagian cooler itu jebol. Nah, ini contoh oli yang udah kecampur sama air radiator sama ini di bagian coolernya nih. Ini yang rusak nih. Nah, jadi mobil ini ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga ya kan. Udah kena banjir, flashing, terus gak lama air coolernya jebol. Ya udah, akhirnya jadi susu seperti ini. Jadi di bagian metiknya juga ada bunyi. Nah, langsung aja kita lihat proses pengerjaan mobil ini seperti apa. Let's go. Oke guys, ini gue di unit mobil Mobilio yang kemarin kita udah selesai kerjain ya. Ini mobilnya kilometernya di 236, yang kemarin kasusnya pertama kena banjir, udah kena banjir, dia coolernya jebol. Nah, ini udah selesai kita kerjain dan sekarang tinggal posisi test drive aja. Ini kayak biasanya kalau gue mau test drive, gue biasa masuk D, lancar, masuk R, lancar, N, D lagi, lancar lagi, R lagi, sekali lagi, bagus. Nah, ini PRND-nya udah oke, berarti kita tinggal tes akselerasi sama tanjakan aja. Nah, ini sebenarnya agak cukup sial ya. Jadi Jakarta kan ini lagi banjir ya. Dalam bulan Januari ini berarti udah banjir 3 kali. Nah, ini banjirnya cukup tinggi di beberapa titik daerah. Nah, ini kasusnya kenapa dia bisa masuk air adalah karena si tutup oli metiknya itu dia kan memang posisinya di atas gearbox ya. Jadi kalau misalkan airnya cukup tinggi, nah terus gearboxnya dari atas ada air, nah itu memang kadang suka ada rembes. Nah, kebetulan kalau ini kasusnya adalah tutupnya itu lepas. Jadi tutupnya itu kan berbahan dasar karet. Nah, itu kadang suka kendor, begitu kena air dia tata ngapung. Nah, pas dia ngapungnya ini ya itu air tata lebih baik masuk. Nah, jadi awal mulanya mobil ini masalah ya seperti itulah. Nah, jadi buat teman-teman yang punya mobil Honda ya lebih aware aja, apalagi kan sekarang lagi banjir ya. Jadi cukup hati-hati aja. Oke, langsung aja kita coba test drive ya. Let's go. Oke guys, ini kita mau tes ya akselerasi mobilnya. Ini
cuacanya cukup mendung ya pagi-pagi ini. Ini kalau misalkan teman-teman kena kasus kayak gini, keluar duitnya lebih banyak sih. Makanya kalau bisa ada banjir ya menghindar dulu lah ya. Nggak usah buru-buru ya kan, nggak usah gambling. Mobil gua aja gua amanin dulu, nggak gua keluar-keluarin. Oke, kosong. Sip, cukup lah ya. Oke guys, kita sudah selesai ya buat ngetes satu unit mobil Mobilio yang udah kena banjir, terus kena lagi cooler CVT yang jebol, sudah jatuh tertimpa tangga. Waduh, kasihan sih sebenarnya. Nah jadi buat teman-teman ya itulah ya masalah-masalah problematika mobil Honda gitu, kalau nggak belt CVT-nya putus, coolernya jebol. Nah cuma kalau gue sih infoin dari awal ya, kalau biaya pergantian belt CVT putus itu sedikit lebih murah dibanding yang cooler jebol. Nah kalau cooler jebol ini memang perbaikannya jadi lebih banyak, spare part yang diganti. Karena kalau cooler udah jebol gini biasa ada resiko tuh bunyi ya, jadi memang agak susah sih kalau nyelesain masalah-masalah kayak gini tuh. Apalagi kan perbaikan ya, kalau nggak mau susah ya ganti gearbox gitu kan jawabannya. Jadi kalau buat teman-teman sih, kalau saran dari gue ya, kalau buat mobil Honda atau mobil CVT lainnya lah, mobil AT pun nggak apa-apa sih, masih bisa juga sebenarnya. Itu mending pasang CVT atau ATF cooler guys. Jadi pendinginannya tuh nggak bareng radiator lagi. Jadi pendinginnya tuh kita kasih radiator tambahan sendiri yang fungsinya memang mendinginkan olimetik secara langsung. Kalau bawaan pabrik itu kan pendinginannya dan pemanasnya itu kan pakai radiator ya, buat ngambil suhu kerjanya. Cuma kalau misalkan kita nggak pakai radiator ya kita bisa dinginin pakai angin gitu loh. Nah cuma dari radiator gitu selalu ada resiko buat si coolernya itu jebol gitu. Nah kalau di mobil AT mungkin radiatornya yang rutin diganti setelah sekian lama gitu ya. Cuma kalau di mobil CVT ya coolernya aja biasanya diganti. Cuma kalau gue saran pasang ekstra cooler tambahan. Nah, tuh. Paling segitu aja guys untuk video test drive kali ini. Tapi gue juga info juga ke kalian, kita lagi ada promo ya. Jadi setiap ganti oli sama ganti filter itu free satu botol anti jeduk yang harganya 180.000. Nah jadi buat teman-teman yang mau perawatan mobil Matic boleh langsung reservasi. Cuma kita batasi kuotanya, itu sehari cuma boleh 5 mobil di setiap cabang. Oke? Nah terus gue info juga ke teman-teman, next kita bakal ada cabang di Ciledug guys. Jadi bulan 3 akhir atau tengah itu Domo Transmisi Ciledug bakal buka. Itu bakal muat 25 sampai 35 mobil, dan itu pengerjaannya nggak cuma Matic doang. Itu bakal terima mesin, kayak kaki, dan bakal ada mesin checking juga. Oke? Jadi buat teman-teman stay tune terus sampai Domo Transmisi Ciledug buka. Oke lah guys, paling segitu aja guys untuk video YouTube kali ini. Kita ketemu lagi di video overall lainnya. Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.